Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita yang banyak hadir, terwabil khusus hadir bersama kita dzurriyyah Rasulullah Al-Habib Naufal Al-Hirib, bersama kita Al-Mukarram Ayahanda Al-Ustad Marsuddin, Ayahanda Al-Ustad Saiful Ma'arif, Kanda Al-Ustad Agus Sarif, Dinda Ustad Effendi Zarkasih, Dinda Ustad Muhammad Yusuf, orang tua kita dalam pemerintahan, Bapak RT Bapak Adi Supriyadi, juga Bapak Oman Sidik, semua yang hadir, terwabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Ayahanda Haji Umar bin Bapak Udin dan almarhumah Ibunda Hajah Rum binti Kong Haji Solih, semua anak menantu dan cucunya, mudah-mudahan dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, alhamdulillah, pengajian kita dalam rangka haul mendoakan kepada almarhum dan almarhumah. Kami punya orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi kalau pakai silsilah, almarhumahnya Haji Rum itu adalah empok dari saya punya bapak almarhum Haji Nasim. Berarti apa namanya tuh? Encing. Uwa bisa, encing juga bisa. Ya pokoknya saudara begitu, bukan orang lain. Jadi benar-benar orang tua. Nah, kita ngaji dah. Sekarang ngaji bab haul. Apa itu haul? Ini Jamal, mana Jamal? Ini Tom, duduknya sini Tom. Jamal, Ridwan, sini di depan. Dekat sama Bang Huyir. Ini kan haul. Jadi biar paham ntar anak-anaknya, mantu-mantunya. Apalagi tadi saya bersyukur yang baca Maulid Rasul adalah cucu daripada almarhum, yaitu Ananda Lukman. Mudah-mudahan makin Allah berkahi ilmunya. Syaratnya satu ya Tong ya, nempel terus ama ulama, nempel terus ama habaib, insya Allah berkah. Amin ngapa? Yang mentang-mentang dingin jadi pada males ya. Haul dari bahasa atau dari lugoh itu artinya sempurnanya hitungan 1 tahun. Nanti larinya ke bab zakat. Adapun haul berkenaan dengan pengajian malam ini, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama kita, haul itu adalah hablatun tastamilu ala khamsati mahasinas syar'iyyan. Artinya satu kegiatan, satu acara, satu pengajian
yang di dalamnya melakukan 5 amalan utama yang paling baik. Mana yang 5? Dalam haul ada pembacaan Al-Quran. Tadi kita baca surat Yasin. Pokoknya kalau tahlil, haul, suratnya surat Yasin. Ustaz Saiful Ma'arif, boleh gak haul baca Al-Baqarah? Kelamaan, sian jamaah. Makanya pakai hadis Nabi, Iqra'u Yasin inda mautakum. Itu dalilnya. Bacakanlah surat Yasin kepada mayit-mayitmu. Bahkan Rasulullah bersabda, ini nanti ada di dalam kitab Al-Qirtas, sarah daripada yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang terkenal dengan Ratib Al-Attasnya. Siapa orang yang ketika sakaratil mautnya, yang jelas catatannya dia orang baik, mau meninggalnya dibacain surat Yasin, maka Allah turunkan malaikat sejumlah 1 huruf surat Yasin 10 malaikat. Coba hitung, Effendi, berapa itu? Banyak. Segembolan udah. Nggak bisa dihitung kok. Terus ngapain tuh malaikat yang Allah utus? Sufufan, dia berbaris di depan orang yang sedang mau meninggal itu. In kana mayitan atau in kanat smatat, kalau dia meninggal dunia, maka malaikat yang jumlahnya tidak terhitung itu lebih dulu menyolati orang tersebut. Jadi sebelum dimandiin sama Pak Amil, sebelum disolatin di musola, malaikat duluan yang mendoakan, yang menyolati sekaligus mendoakan. Gimana nggak berkah? Lantaran dibacain surat Yasin. Nggak sampai di situ, malaikat ikut mengantarkan ke kubur orang tersebut. Itu berkahnya surat Yasin. Makanya saya ingat almarhum, saya punya guru nih, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekh. Waktu saya ngaji, ingat sebelum almarhum Al-Maghfurlah Habib Syekh bin Ali Al-Jufri di Masjid Al-Maghfirah, ngomongnya di pojokan tuh, di majlis taklim. Beliau punya orang tua, Allah yarham, Kiai Haji Marzuki atau Kiai Haji Arju. Maksudnya apa itu? Tong, kalau pengen berkah, Yasin sehari jangan sampai ditinggal. Kudu dibaca. Apalagi mau tidur, baca Yasin. Seandainya paginya dia nggak melek lagi, maka kematiannya dihitung husnul khotimah. Saya cari tahu tuh, apa hebatnya surat Yasin. Karena semua 114 surat dalam Al-Quran itu memiliki kemuliaan dan karomah yang luar biasa. Ternyata di surat Yasin itu di ayat pertamanya yang luar biasa. Yasin artinya apa, Bang Saiful Ma'arif? Lalu kalau kita ngaji di tafsir-tafsir pasti tulisannya adalah wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu. Tapi hadis Rasulullah begitu banyak, nanti bisa didapati di dalam kitab yang berjudul Al-Qirtas, kitab Mizan Kubra. Itu kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga dibaca oleh para habaib. Yasin itu adalah 2 huruf. Ya-nya harfun nida, sinnya itu adalah panggilan untuk baginda Rasulullah. Jadi kalau dimaknai, ya itu wahai, sin itu adalah sayyidil mursalin, wahai pemimpinnya para rasul dan para nabi. Tiada lain adalah Nabi kita Muhammad. Kan apa kalau kita baca salat begitu? Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Toha nama Rasulullah, juga nama surat.
nomor 20 dalam susunan surat Quran. Yasin juga nama baginda Rasulullah. Makanya dalam haul ada pembacaan Al-Quran, yaitu surat Yasin. Dalam haul yang kedua ada apa? Amalan yang utama. Ada pembacaan zikir dan tahlil. Suratnya surat Muhammad, surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Tanya tuh sama Ustadz kita, Kanda Ustadz Agus Syarif. Beliau ahli nahu. Fa'lam, di situ fa-nya apa? Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya dirangkai dengan hadis Rasulullah. Itu kalau kita baca tahlil, depannya kudu dibaca itu. Ustadz Saiful Ma'arif, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu hadis. Seutama bacaan yang aku baca, kata Rasulullah, dan seutama bacaan yang dibaca oleh para nabi dan rasul sebelum aku, bacaan itu tidak lain adalah la ilaha illallah. Makanya dalam pengajian zikir haul, la ilaha illallah itu adalah pongkol paling utama. Disuruh kita banyak baca kalimat la ilaha illallah, karena besok ketika meninggal dunia tidak ada percakapan yang paling bagus yang bisa menyelamatkan seseorang ketika menemui kematiannya, kecuali ruh dicabut bersamaan lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hidupnya lisan itu bersamaan dengan keluarnya ruh, dia ucapkan la ilaha illallah, maka orang itu masuk ke dalam surga. Jangan ngomong begini, itu mah gampang, tagiran mati lah, belum catatan lapangan begitu. Dibiasakan dari sekarang. Makanya ulama-ulama, kita punya guru nih, maaf ya kalau saya nyebut suku, ulama Betawi yang dikasih julukan mufti kedua. Kenal nggak Ustadz Yusuf? Kalau mufti pertama siapa? Ayo, Habib Usman, dzurriyyah Rasulullah. Saya punya guru sampai ngomong begini, tapi jangan dibawa keluar ya. Orang Betawi kalau tidak ada Habib Usman bin Yahya, mungkin maaf nih, bisa menyembah berhala. Dakwahnya kemana-mana. Dari beliau lahir ulama-ulama besar, habaib hebat. Siapa di antaranya? Ada Kiai Haji Marzuki bin Mirsad di mana? Cipinang. Itu gurunya Kiai Haji Arju. Saking dia cintanya sama guru, sampai perubahan nama. Bener apa nggak tahu? Iya, ini riwayat, jangan sampai lupa tuh. Saya tahu karena saya ngaji dengan almarhum, almarhumlah. Lahir lagi murid yang hebat lagi. Siapa namanya? Dari kalangan habaib. Ada Habib Ali Kuita, ada Habib Ali Bungur, ada Habib Salim bin Jinda. Keempat murid itu wali, bukan sekedar ulama. Pertanyaannya, kalau muridnya wali, bagaimana gurunya? Nah, datang yang kedua nih, bukan dari kalangan dzurriyyah Nabi, bukan habaib, tapi karena ilmunya yang hebat, akhlaknya yang bagus, dijuluki sebagai mufti yang kedua. Namanya adalah Hadratus Syekh Muallim Kiai Haji Syafi'i Hadami. Hadami bukan nama, Syafi'i nama, Hadami itu gelar. Ini ngaji dikit, nggak ngapa-ngapa ya, tanggung nih. Hadami itu gelar, nama seorang perempuan di Madinah. Maaf, nenek-nenek. Dia punya nama, tapi digelari Hadami. Apa itu Hadami? Jadi kalau orang nanya sama dia, jawabannya benar mulu. Misalnya nih, ini serombongan mau perang. Perangnya minggu depan. Dia nanya tuh, Nek, ini
Ini kira-kira seberapa banyak musuh yang akan dikirim? Jumlahnya sekian. Hitungannya nggak pernah salah. Kalau hadami itu ditempelkan kepada orang alim, kepada ulama, kepada kiai, ketika dia bicara bab tentang fikih, benar-benar dia ahli fikih. Ketika dia bicara tentang bab tasawuf, akhlak, betul-betul dia ahli tasawuf. Ketika dia bicara tentang bab tauhid, betul-betul dia ahli tauhid. Itu namanya hadami. Dalam kitabnya yang berjudul Tawdihul Adillah jilid yang kedua. Nih bekal buat kita. Seumur hidup, kalau bisa sebelum meninggal dunia, kita udah punya tabungan, yaitu bacaan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ya, banyak Ustaz Syafi'i udah godek aja 70.000. Kebanyakan ya. Kebanyakan kalau bacanya sekaligus. Beragama nggak usah berat-berat, yang enteng-enteng aja. Yang penting dapat 70.000. Hitungnya gampang. 70.000 kalau sehari dapat 1.000. Berarti udah berapa? 70 hari, nggak sampai 3 bulan. Kita udah dapat tabungan 70.000. La ilaha illallah. 70.000 la ilaha illallah dalam hadis Nabi itu adalah ataqos sugro. Apa itu ataqos? Atikun, pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan di alam kubur, di alam barzah. Bukankah yang paling ditakuti oleh Rasulullah sampai beliau nangis terisak-isak? Bukan neraka. Yang ditangisi Rasulullah keadaan orang kalau sudah masuk ke dalam kubur. Karena kubur itu alamat orang selamat atau tidak selamat. Kalau dikubur dia udah selamat, insya Allah ke akhirat dia selamat. Kalau dikubur dia celaka, summa na'udzubillah min dzalik. Makanya kita yang hidup, nih, Huir sebagai anak laki-laki yang paling tua, Jamal sebagai bontotnya, empok-empok saya perempuan yang di dalam, dengerin, jangan pernah bosen habis sholat 5 waktu doain orang tua. Emang itu yang diminta. Ada doa, kalau punya duit seukuran kemampuan, ngelihat anak yatim, samperin, niatin sedekah, pahalanya buat orang tua, ngalir, orang tua dapat. Karena doa dan sedekah itu paling cepat menyenangkan orang di dalam kubur. Kubur itu, kata ulama dibagi 2. Ada yang sepi, ada yang ramai. Mau yang sepi apa ramai? Wir, mudah-mudahan panjang umur Wir ya. Kalau meninggal pengen kuburan Wir sepi apa rame? Rame. Nah sekarang saya nanya, kuburan rame kayak gimana modelnya? Banyak temennya tuh. Rata-rata begitu. Kalau banyak teman berarti nguburnya di mana? Di kober, betul ya? Orang temannya banyak? Enggak begitu ngitungnya. Berarti kalau orang yang dikuburnya sendirian di atas bukit, kayak Sunan Muria, benar apa enggak? Lah sepi amat kesian. Enggak begitu toh. Nih kata ulama, kuburan ada yang sepi, ada yang ramai. Kuburan yang sepi itu, maaf nih, seseorang meninggal dunia, masuk ke alam kubur, alam barzakh. Dia punya anak, dia punya mantu, dia punya cucu, dia punya keluarga. Habis sembahyang, doain kagak, Fatihah kagak, Yasinan kagak, tahlil kagak, sedekah kagak. Itu yang disebut kuburan sepi. Biar kata di tengah-tengah kober, Wir, jumlahnya sampai ribuan tuh kuburan, tetap aja sepi. Bukan ukuran banyaknya temen yang ngirimin. Paham apa enggak? Yang ngirim. Sepi. Nanya lagi Wir ya, maafin ya, namanya bersaudara. Ada ngirimin, ada nganterin. Cakapan mana Wir? Ayo, ini bahasa nih. Ada ngirim, ada nganterin. Cakapan yang mana tuh? Kalau ngirim, sampai barangnya yang Wir kirim, tapi belum tentu Wirnya nyampe. Namanya ngirimin. Betul apa enggak? Tapi kalau nganterin, yang nyampe siapa? Orangnya nyampe, barangnya nyampe. Tuh orang tua lagi nungguin Wir, baba lagi nungguin, emak lagi nungguin. Kan yang paling gak enak kerjaan nungguin, bener apa enggak?
Apalagi lagi nungguin, yang ditungguin kagak ngeh pisan. Ya Allah, udah nyesek banget yang model begitu. Tapi insya Allah Uir dan keluarga besar di sini nggak termasuk yang begitu. Buktinya apa? Tiap haul bikin, bahkan tiap bulan arisan keluarga selalu dibacain orang tua. Insya Allah semua anak mantu cucunya orang-orang yang soleh. Amin. Nambah lagi bulan nggak dikit? Bertiga ya? Yang pertama baca Quran Yasin, yang kedua baca tahlil. Tuh. Yang ketiga apa? Zikir sama plus tahlil. Yang ketiga dalam haul itu ada baca doa. Tuh. Doa nih. Maaf, saya mau orangnya lempeng aja ngaji, pakai ilmu. Nggak usah terusik terganggu dengan paham-paham yang nggak percaya. Doa yang hidup nyampe apa enggak? Udah, itu mau udah lagu lama, jangan dibuka lagi. Kalau saya punya guru emang Jawara asalnya. Begini dia ngasih contoh. Misalnya nih di Kampung Kidul, ini kan Pak Kidul ya. Orang kagak yakin, nggak percaya, atau bahkan dia berkata doa yang dari orang yang hidup nggak nyampe sama orang yang udah mati. Jangan diomelin bang. Tandain tuh orangnya. Misalnya Bang Saiful begitu ya ngomongnya. Besok kalau ada yang meninggal keluarganya, takziah doain di depan dia. Gimana? Mudah-mudahan mayit disiksa sama Allah. Kan dia marah. Benar apa enggak? Marah enggak Bang Ipul? Marah. Ya kita tanya, ngapain marah Bang? Kok Pak Ustadz doanya begitu? Menjelekin keluarga saya? Kan kata abang kagak nyampe. Bener gak Adin? Katanya nggak nyampe, kenapa jadi marah? Nah ini kita ngaji nih. Doa ada yang nggak nyampe, ada yang nggak nyampe. Tapi bukan yang ini. Kalau ini mah semua ulama, bukan jumhur, tapi ijma. Ijma itu semua ulama. Makanya man ankara faqad kafar. Siapa yang tidak meyakini manfaat dan sampainya doa dari orang yang hidup yang beriman kepada yang meninggal, faqad kafara, maka dia sudah kufur. Naudzubillah min dzalik. Terus doa mana yang nggak nyampe? Suratnya surat 8 Al-Anfal ayat 80 dan ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Emang nggak kedengeran? Deketin dikit. Jadi tadi saya ngomong sendirian dong. Sampai di mana tadi saya ngomong tuh? Doa yang nggak nyampe. Ada doa yang nggak nyampe. Baca dulu biar paham nih. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Wala takum ala qabrihi innahum kafaru. Artinya apa? Allah melarang Rasulullah. Laknya itu nahi, larangan. Wahai Rasulullah, jangan kamu sholati. Berarti nggak boleh disolati. Wala takum ala qabrihi, jangan kamu di atas kubur mendoakannya. Siapa? Orang-orang yang nyata dalam kekafirannya. Jadi kalau orang meninggal, maaf kasarnya dia tidak menyembah Allah, doa itu sia-sia. Lebih tegas lagi di ayat 84-nya. Istaghfir lakum au tastaghfir lakum. Engkau mohonkan ampun atau tidak? Cek Sunda sarwa kene. Apa itu artinya? Sama aja. Diulang lagi oleh Allah yang mulia. In tastaghfir lahum sab'ina marratan. Ya Allah, jika kamu doakan mereka yang tadi, yang kafir, sampai 70 kali engkau mohonkan ampunan kepada Allah, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Bi annahum kafaru billahi wa rasuli, karena nyata-nyata mereka ingkar kepada Allah dan kepada Rasulnya. Paham apa di sini? Jadi doa yang tidak nyampe mendoakan orang yang di luar Islam.
atau orang yang musyrik, atau orang yang menyekutukan Allah. Kalau itu jelas-jelas nggak nyampe. Sampai Rasulullah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu kalau ngaji di tafsirnya diturunkan untuk tokoh munafik yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa kita semuanya ini manfaat. Girang ini orang tua. Baba Umar girang uir. Nya Aji Rum girang gitu. Cuma maafin wir ya. Kan kalau doa di dalam bahasa Arab dua artinya. Doa yang seperti nanti nih guru kita, Allahumma gfir lahum, itu doa. Ada lagi doa maknanya sholat. Ada sholat buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Makanya selalu saya ulang, Islam kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jangan lupa tuh ujungnya pakai ya Habibiyah, betul. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut kepada baginda Rasulullah wal Jamaah dan kepada sahabat Rasulullah An-Nahdiyah, dan tidak lepas daripada ulama-ulama salafus saleh. Kitabnya namanya I'anatul Thalibin, juz yang kedua. Ada sholat buat orang tua yang telah meninggal dunia. Nama sholat sunnahnya sholat sunnah hadiah. Ayo jujur, Bang Uir, udah pernah ngerjain apa belum? Belum. Nah, penyengir aja. Belum ya? Belum, ya udah baru tahu mengapa-ngapa. Ntar abis ini dipakai ya. Wah, girangnya luar biasa nih orang tua. Waktunya ada dua, Tong. Nih, empok, waktunya ada dua. Waktu yang pertama bersamaan almarhum dikuburkan. Misalnya, sebutlah saya nih, saya meninggal. Begitu dibawa ke kubur sama para guru, para jamaah, yang perempuan jangan pada ngikut. Nih ngaji fikih, tanya tuh sama guru-guru kita. Perempuan ngikut ke kuburan, ingat nih, bukan ziarah. Perempuan ikut nguburin hukumnya makruh, bukan haram, makruh. Karena Nabi pernah negor, lagi nguburin sahabatnya, itu perempuan segeroyokan tuh, emak-emak yang muda, yang nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin, mungkin karena dia kerabat. Nabi nyamperin, nanya pelan-pelan, maaf ibu, ini ibu kumpul di sini emang dapat tugas? Kali yang macul? Enggak. Kali yang megang nisan? Enggak. Kali yang nguruk? Enggak. Kalau nggak ada tugas, sebaiknya pulang. Tapi Nabi nggak nyuruh pulang doangan. Pulanglah kalian, ambil wudhu, pakai baju mukena, sholat sunnah hadiah. Jadi sholat sunnah hadiah, waktu yang pertama bersamaan mayit dikuburkan. Satu, kan udah kelewat nih ya, Wir ya. Baba udah lama meninggalnya. Waktu itu enggak ngerjain kan? Udah ngaku aja ngapa Wir? Mau sama lu? Iya, begitu. Jadi rapi urusan. Jamal mana Jamal? Ngerjain nggak Tom? Belum. Udah kamu aja. Kagak ngapa-ngapa. Belum ada kata terlambat dalam urusan agama. Dikasih oleh baginda Rasulullah yang mulia. Untuk yang kedua, waktu sholat sunnah hadiah itu bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Jadi tertibnya kata ulama kita, sholat maghrib, setelah wirid langsung ba'diyah, setelah ba'diyah awabin jangan ditinggal, walaupun cuma 2 rakaat, baru sholat sunnah hadiah. Nah sekarang bagaimana pelaksanaannya? Maaf nih ya, bukan menggurui pada guru, para habaib. Usolli sunnatal hadiyah rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat sunnah hadiah 2 rakaat karena Allah. Bacaannya baca dulu biar berkah doa iftitah. Kelar doa iftitah, baca surat Al-Fatihah 1 kali, baca ayat kursi 1 kali, baca At-Takasur 1 kali, baca surat Al-Ikhlas kulhu 11 kali. Apa tuh Wir ya? Fatihah, ayat kursi, At-Takasur, kulhu-nya 11. Nanti rakaat kedua sama bacaannya. Kelar, begitu salam ke kanan dan ke kiri, berdoa. Baca istighfar, baca hamdalah, baca sholawat, baru isinya, ya Allah, Engkau yang paling tahu akan keberkahan daripada sholat sunnah hadiah ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, sampaikanlah keberkahan dan pahala sholat sunnah hadiah ini buat kami punya orang tua. Sebut nama bapak yang lengkap. Almarhum
Baba Haji Umar bin Kong Haji Udin, dan almarhumah Ibu Hajah Rum binti Kong Haji Salih. Habis itu tutup, Rabbana taqabbal minna walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu yang baca doa mengusap wajahnya dengan menutup doa, lanjutan hadisnya apa? Faba asallahu alfa nurun wa hadiyatun. Allahu akbar. Detik itu juga Allah mengirim 1000 malaikat, membawa 1000 hadiah dan 1000 cahaya, yang semuanya itu diberikan kepada yang meninggal dunia. Orang tua yang tadi didoakan, dijadikan kuburnya seperti dalam doa tahlil, luas terang benderang. Kuburnya itu seperti taman-taman surga, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Gimana nggak berkah tuh orang tua dengan sebab sholat sunnah hadiah. Makanya enak kalau ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, dalil kita banyak buat membahagiakan orang tua. Nambah semenit setengah lagi boleh apa nggak nih? Nah itu tadi buat almarhum tuh. Udah pokoknya itu aja Tong ya, terusin. Nah kalau bicara haul kan 2 manfaatnya. Pertama buat sahibul haul, tadi almarhum dan almarhumah sudah kita bahas. Yang kedua buat kita yang hadir. Ini juga jadi nasihat buat kita. Hidup makan begini. Watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Kalau ulama kita kata-katanya begini. Yang kemarin biasa ngumumin orang meninggal, jangan lupa besok lusa giliran dia diumumin. Siapa di musola yang biasa ngumumin? Mana orangnya? Ustaz Nasruddin ya. Banyak umur ya. Cuman pesen saya, silakan diumumin, wajib itu. Biar tetangga pada tahu nanti ngelaksanin fardu kifayah. Cuman pesen saya, kalau ngumumin orang meninggal, bahasanya biasa aja. Jangan pakai drama. Assalamualaikum. Jangan begitu. Jangan nakut-nakutin orang. Apalagi meninggalnya jam 3 malam. Ya Allah tuh orang biasa aja. Yang datar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh dari musola, kalau maklumat ini suaranya mengganggu. Ada maklumat telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan pada jam sekian. Mudah-mudahan yang mendengar pengumuman ini bisa melaksanakan fardu kifayah bersama-sama. Kelar kan? Ini sekarang pakai drama. Ya Allah, sampai begitu-gitu amat. Lebay begitu biasa-biasa aja. Nggak diajarin sama ulama begitu, biasa-biasa aja. Maaf ya, tadi tuh kalimatnya saya terusin. Yang biasa ngumumin, jangan lupa besok bakal diumumin juga. Gantian. Makanya jangan ngumumin. Yang malam ini tahlilan, jangan lupa besok giliran kita ditahlilin. Biar adil. Yang malam ini ceramah kematian kan saya. Jangan lupa besok saya diceramain. Emang hidup begitu, nunggu giliran. Yang kemarin nih keluarga pada nangisin orang tua meninggal, besok neng giliran kita ditangisin. Emang begitu. Nah, kita ambil ujungnya aja dah, maaf ya. Orang besok meninggal, pulang menghadap Allah, modelnya kayak gimana sih? Nah itu tuh yang penting. Ini kata ulama kita ada 3. Saya pakai contoh ya. Memang ulama kita mau pinter-pinter, dikasih tuh perumpamaan. Orang yang besok kembali kepada Allah, perumpamaannya seperti orang hajatan minjem piring. Biar enak, pakai huruf aja. Yang hajatan 3 orang, A, B, C. Minjem piringnya sama saya. Udah kelar hajatan, dipulangin enggak? Apa enggak, Ber? Emang apa? Minjem. Jangan lupa, hidup kita juga minjem. Emang ini badan kasar punya siapa? Ruh punya siapa? Berarti yang punya siapa? Kita dipinjemin. Bakal kita pulangin apa enggak? Nah itu, gitu tuh. Paham tuh kan? Nah sekarang kita lihat nih. Tadi yang hajatan pertama dia mulangin. Piringnya dipulangin ke saya bersih. Sebagaimana waktu dia minjem bersih, mulangin bersih. Begitu dia mulangin bersih, piring itu saya taruh langsung ke rak atau saya taruh di cucian dulu?
Emang apa? Sudah bersih. Jadi nggak perlu dicuci lagi. Paham? Pelan-pelan nih. Orang yang kedua, ngulanginnya piringnya kotor. Saya taruh erak, apa taruh cucian? Emang apa? Kudu diapain? Sampai kalau udah bersih, udah paham kan? Raka dulu. Orang yang ketiga, mulanginya enggak bersih, enggak kotor, cuma udah pecah belah. Diapain tuh piring? Kemana buangnya? Ke sampah. Berapa lama? Selama-lamanya. Naudzubillah, jangan sampai yang ketiga. Yang kedua, kata ulama kita bisa diganti. Kan tadi kotor tuh. Dicucinya berarti kan ke neraka. Nah, kita biar pinter. Orang Betawi kan akalnya banyak. Jangan sampai dicucinya di neraka. Siapa yang mau? Serem banget. Kan kita wirid begitu. Allahumma ajirna minan nar. Kata ulama kita, ada yang bisa nyuci kotoran kita, dosa kita. Yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah. Beliau sehari semalam tidak pernah lepas memohon ampun kepada Allah 100 kali. Surat 25 surat Al-Furqan ayat 65 sampai 69. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat-tobatan nasuha. Wa amana, dan orang yang beriman kepada Allah dengan kesungguhan hati. Wa amila amalan solihah, dan orang yang beramal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin, maka Allah tukar masa lalunya yang buruk, yang jelek dengan kebaikan. Orang kan yang penting ujungnya, benar apa enggak? Semua orang pasti punya catatan masa lalu. Ada yang begini, ada yang begitu, biarin dah, namanya manusia bukan malaikat. Yang penting ujungnya, benar apa enggak? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sebelum kotoran itu dicuci malaikat, kita bersihin dulu di dunia. Dengan apa? Dengan kita banyak beristighfar. Salah satunya, nggak cuma istighfar doang. Ada yang lebih hebat lagi buat bersihin dosa kita. Apa kata guru kita yang mulia? Saya ingat Allah yarham al-maghfurlah Kiai Haji Marzuki atau Kiai Haji Arju. Waktu di pengajian subuh dapat saya 2 lembar. Beliau berkata, duduk demen di majelis ilmu, kumpul bersama orang-orang alim, ngaji nuntut ilmu, bisa menghapuskan dosa-dosa besar, bisa menghapuskan dosa-dosa yang gak bisa ditebus dengan istighfar. Makanya jangan jauh dari majelis ilmu, jangan jauh dari guru-guru, jangan jauh dari orang-orang yang soleh. Bersama dengan orang alim, orang soleh, memandangnya sama dengan memandang wajah Rasulullah. Rasulullah bersabda, siapa orang yang memandang wajahku, dan orang yang pernah memandang wajah orang yang pernah memandang aku, maka dia diharamkan disentuh api neraka. Salah satunya dari nasab beliau, darahnya adalah dzurriyyah Rasulullah, ahlul bait Nabi. Makanya jangan jauh dari para habaib. Kalau perempuannya namanya Syarifah, kalau mau nyari Syarifah yang disebut dalam Quran surat 19, yaitu Maryam binti Imran. Kapan-kapan kita buka bab itu. Siapa itu Maryam binti Imran? Nama perempuan banyak di kampung kidul. Ada A, ada B, tapi nggak dipilih sama Allah. Yang dipilih Maryam binti Imran. Benar nggak Bang Saiful? Siapa istri Bang Saiful? Nggak lupa sama bini. Dan yang kedua, jangan jauh dari ulama, dari kiai. Memandang wajah orang alim sama dengan memandang wajah baginda Rasulullah. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah, sebagaimana doa kita bersama, Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Semua anak mantu cucu sampai ke uyutnya, sepeninggal kedua orang tuanya, perjalanan hidupnya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.